Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Salah seorang korban gempa bumi di Kabupaten Poso meninggal dunia usai dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Seorang pengusaha di Palu tewas setelah ditikam mantan karyawannya. Ribuan narapidana lembaga permasyarakatan dan rumah tahanan di Sulawesi Tengah menerima remisi pada HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia. Seorang pengusaha toko bangunan di Kelurahan Palupi, Kota Palu, tewas ditikam mantan karyawannya sendiri. Korban bernama Haji Said ditemukan bersimpah darah di toko bangunannya Sabtu dini hari. Insiden ini berawal saat pelaku RN, mantan karyawan korban, ketahuan sedang mencuri di toko bangunan. Korban yang memergoki pelaku berusaha melawan dan menikam dengan senjata tajam hingga nyawa korban tak tertolong. Melihat korban tersungkur, pelaku langsung melarikan diri ke arah Kabupaten Sigi. Polisi yang menerima laporan kasus pembunuhan itu langsung bergerak dan melakukan penyelidikan. Dari hasil pemeriksaan, sejumlah saksi pelaku akhirnya terendus dan tertangkap di Desa Bomba, Kabupaten Sigi. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolresta Palu untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah diinterogasi, ternyata RN merupakan residivis kasus pencurian dan baru 2 bulan keluar dari lembaga permasyarakatan. Menurut pelaku itu terdesak karena korban yaitu Haji Said ketahuan pada saat mau melakukan pencurian. Penyelidikan sampai di akhir tadi penangkapan bahwa tim Jatanras Polresta Palu dipimpin Kanit Jatanras beserta Kasubnit yaitu Rivaldi 5 jam dari jam 4.40 jam 10.30 sudah dilakukan penangkapan tersangka. Atas perbuatannya, RN dijerat dengan 3 pasal KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para narapidana, termasuk di Sulawesi Tengah. Sebanyak 2.485 narapidana yang mendapatkan remisi umum dan pengurangan masa pidana di momen Hari Kemerdekaan ini. Dari ribuan narapidana yang mendapatkan remisi tersebut, 18 orang diantaranya yang langsung bebas. Pemberian remisi disambut haru ribuan narapidana se-Sulteng. Tahun ini menjadi istimewa karena pemberian remisi dasawarsa untuk menandai 1 dekade sistem pembinaan lebih humanis. Pemberian remisi tersebut sebagai bentuk apresiasi negara atas perubahan sikap positif narapidana selama masa pembinaan. Remisi tersebut juga bukan sekadar pengurangan hukuman, tapi penghargaan kepada narapidana yang telah berusaha memperbaiki dirinya. Setiap 10 tahun Indonesia merdeka diberikanlah remisi, namanya remisi dasawarsa. Itu besarannya maksimal adalah 1/3 dari remisi yang diterima terakhir. Rinciannya 2.485 yang sebagian RU 1 sebagian, yang RU 2 bebas langsung sebanyak 18 orang, kemudian dasawarsa 1 2.779, yang dasawarsa 2-nya adalah 17 orang yang pada hari ini kita lakukan tadi. Salah seorang narapidana yang bebas, Muhammad Adrian, bersyukur bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Ia juga senang bisa menerima bantuan sosial dari pemerintah provinsi dengan berencana menggunakan uang tersebut untuk memulai usaha jual beli. Senang, perasaan senang bisa ketemu sama keluarga
Nah, tadi kan juga dapat bantuan dari pemerintah kan? Iya. Nah, rencananya bantuan itu kamu mau bikin apa, usaha apa setelah bebas? Iya, mau usaha mau banu jual beli. Jual beli apa itu? Ya. Jual beli. Iya. Selain mendapatkan remisi, para narapidana yang bebas juga mendapatkan bantuan sosial berupa alat rintisan usaha dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Peralatan tersebut diharapkan bisa membantu mantan narapidana dalam memulai usaha mandiri. Ikram Boyaoge melaporkan dari Palu. Ada yang berbeda dalam pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu pagi. Ya, perangkat upacara melibatkan sejumlah ex-narapidana terorisme. Sedangkan peserta upacara melibatkan pejabat Polda Sulteng, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung di lapangan sepak bola Dusun Taman JK, Desa Masani, Kabupaten Poso. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Agus Nugroho. Perayaan kemerdekaan ini dinilai tidak sekadar seremoni, tapi juga momentum memperkuat nilai persatuan dan kesatuan bangsa. Pelibatan ex-napiter sebagai bukti nyata bahwa semangat kebangsaan dapat merangkul siapa saja yang ingin kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Keterlibatan mereka diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat luas. 2023, Operasi Mandagoraya itu berfokus pada penegakan hukum dan deradikalisasi. 2024 kita sudah berfokus kepada pemulihan keamanan, sehingga di tahun 2024 kita memperingati HUT RI di Yayasan Amanah Sana dengan diikuti oleh ex-napiter seluruhnya. Tahun ini alhamdulillah ya, kita semua sudah berbaur pemeliharaan Kamtibmas. Oleh karenanya peserta upacaranya pun ya merupakan berasal dari ex-napiter dan masyarakat pada umumnya. Di akhir upacara, peserta bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan penuh semangat. Suasana hikmat bercampur haru terpancar dari para peserta upacara. Di saat yang bersamaan, dibentangkan bendera merah putih berukuran raksasa dengan diiringi syair dan musik. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamo mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgong Puasi, Tabe.